dia kan pasti ada pertanyaan dari bosnya. Ya dia perlu backup diri, memprotek. Ya dia video lah ininya apa yang terjadi. Apalagi mungkin ada orang yang teriak-teriak di situ, yang melawan nggak mau pakai baju dan sebagainya. Nah itu padahal di pihak lain ada framing gitu kan, ada framing ini nggak mau pakai baju, ini nggak mau jaksanya nggak oke lah gitu. Astagfirullahaladzim. Aduh, dari Ini tadi udah orang dijelasin, sekolahnya di Pak. mana? Ini stiker, tunggu dulu. Tunggu dulu. Nyebut gua sampai sebut ngapain nyebut gua dibuat Iya. politik. Bapak ini sekolah di mana sih, Pak? Sekolah di mana lo, Bro? Kalau kata Asil. Kata Kak Asil tuh ya, Kak. Sekolah di mana lo, Bro? Jangan kasih kendor. Bukannya gitu Bang bukannya sekolah di Masalahnya mana. itu Gini, Bang Kritik. Bang Kritik. GPU memvideokan untuk konsumsi pribadi Gini Bang Kritik. atau apa, Semua Pak? Bang Kalau Kritik yang dokumentasi Abang yang bilang mana, itu, Kata Kak Asil Abang tuh. sampaikan Sekolah di itu. mana, Bro? itu semua bagi saya Bang Kritik, itu alibi. Saya nggak pandai berbicara. Bang Dongan, Ceplos. Bang Dongan. Enggak, Maroro, Bang Dongan. Sebenarnya nih ya. Kasil naik Kasil lah. Betul Nah, di bawah kita mau Kasil. ngomong kayak gimana pun sama Bang Kritik ini, dia tergantung typing. Tergantung by request sebenarnya. Jadi kalau kita tanya langsung, dia pasti bilangnya lama, dia butuh proses, dia nanya dulu nih, nanti dijawabnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan dari by request, instruksi kayaknya. Bukannya air mengalir sampai jauh. Jadinya rada-rada jadinya. Nih, kita tanya sama Kasil ya. Apa Kasil dibenarkan seorang jaksa merekam terdakwa tanpa izin? Lagi Kemudian, apakah diperbolehkan seorang jaksa bermain handphone selama persidangan berjalan? Di situ waktu kesaksian ini ya, kesaksian doktif waktu itu ya Kasil. Ya. Jadi di ruang gini ya. sidang itu ratusan Saya- kamera Enggak di luar persidangan Pak yang kita tanyakan ratusan di dalam kamera persidangan, Pak. Bapak diam dulu bisa, Bapak diam dulu, Pak. Diam dulu bisa ya. Saya yang ditanya, Pak. Nanti Bapak ada waktunya. Profesional dikit, Pak. Oke. Untuk rompi saja tidak ada KUHP yang mengatur, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rompi. Itu hanya SOP pengadilan, dan itu pun hanya di dalam pengadilan, di dalam persidangan. Di luar persidangan nggak boleh dipaksa pakai rompi. Itu sudah melanggar etika. Tidak ada. Cari dasar hukumnya. Dipaksa orang pakai rompi nggak ada. Itu satu. Ya. Dua. Tidak boleh di dalam ruang sidang, apalagi Anda para pihak, bermain-main dengan nasib orang. Artinya, tidak boleh main HP. Harus fokus terhadap persidangan tersebut sebagai para pihak. Itu clear di situ. Saya nggak mau panjang lebar. Ya. Lanjut, host. Hostnya nurut aja kata. Setuju sama jawabannya Bunda Sil. Makasih Kak Sil. Setuju pencerahan dari Kak Sil, kritik. Ini Kak Sil ini pengacara ya, Pak Kritik. Dirimu catat Gimana dirimu Pak Kritik? poin-poin catat. Sudah paham belum? Ilmu tuh. Gimana Pak Dirimu Kritik? dicatat ya, dirimu bawa notes ya. Jadi poin-poin, jadi jangan sampai ada pengulangan again, pemahaman yang salah yang dirimu pertahankan. Dengar kiri kanan, dengar ilmu, baca undang-undang, baca peraturan, baca SOP. Itu Saya menambahkan aja. Jadi saya setuju dengan Kasil. Jadi walaupun ada jaksa penuntut umum 5 orang kan nggak mungkin jaksa tadi sidangnya apa? Akun saya dulu apa? Waduh, lupa bos, suaranya ada Alah. inget. Ngarang lagi sih lu Bang. Akun orang jutaan akun. Mengarang bebas dia ya Tuhan. Bang, sekarang Iya, gini Bang tadi Kritik, kenapa ngeliat lu namanya sama Ambu? gue, inget gak ini akun gue siapa ya Bang? Coba diinget-inget, Nona biar ada cantik. kenangan Nona memori yang cantik. cukup Nona menyakitkan. cantik. Kalau ngomong Halo. lewat saja. Tolong kamu juga pakai etika, jangan dulu gue. Janganlah, jangan tunjukin kita ini kayak rendah banget. Iya. Nggak boleh loh, ya. Oke. Talk nicely to older people, okay? Oke. Nih, Ya, jadi kembali lagi ya.
kembali lagi. Ini kan tagline-nya AMI. Ya. Ya kan, ini kan judulnya AMI, ya kan? AMI Nikita Bebas. Ya, Yes. mungkin aku pikir lebih hidup forumnya kalau dibahas dari berbagai perspektif gitu, ya kan? Nggak seragam seluruhnya pendukung AMI ya. Masa sih? Kan lebih menarik sebenarnya kalau ada opini-opini dari sudut lain gitu kan. Kalau judul Pak, judul itu bisa saja Bang kritik. Coba Bapak baca di media, pencuri ayam dia, kok ayamnya bisa lari-lari judulnya. Sekarang kan bagaimana netizen itu tertarik untuk pembahasan itu yang kita bahas Pak, kritik. Jangan salahkan judul. Sebenarnya sih Bang kritik ya, kan ini kan kami ini kan judulnya AMI Nikita Bebas. Bukan berarti kami memiliki satu sudut pandang yang sama. Kami dari kemarin juga diskusinya juga berbeda-beda. Ada yang ada yang dukung AMI, ada yang dukung RG. Nah, di sini kan kita nggak bahas nih dari sudut pandang lihat misalnya kita bahas tentang persidangan kemarin. Ya udah dari misalnya dari sudut ya RG mandangnya seperti apa. Dan kami nggak pernah menutup bahwa enggak, kami di sini enggak kok, kita saling melihatnya dari fakta. Ada juga ada ahlinya yang berbicara di sini. Kadang-kadang Kasil lebih sering memberikan informasi, pengetahuan tentang hukum di kami juga. Nah, tadinya kami punya pandangan yang salah, ternyata pas baru dengar, oh gitu ya, oh iya. Jadi akhirnya kami nggak tetap keras kepala seperti kayak dirimu itu. Jadi kami punya catatan-catatan. Kayak aku nih ya, kayak misalnya dari ilmu dari Kasil, ada beberapa yang aku tadi emang nggak tahu hukum. Jadi aku jadi belajar, jadi aku catat tuh poin-poin pentingnya. Jadi nanti setidaknya pada saat koma lagi, saya jadinya nggak akan melakukan kesalahan di tempat yang sama. Kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya dirimu baru masuk di sini, kami tuh sering kok berbeda pendapat. Maksudnya Baru nggak masuk, hanya kayaknya tadi saya udah sejam enggak. setengah kayaknya di sini, kok baru masuk. Enggak, iya kemarin-kemarin pun kami tuh kayak sama yang berbeda kayak sama si Bayu ya Maroro ya. Nah itu kan juga berbeda. Itu sama siapa ya pokok sering. Jadi bukan berarti bahwa kami adalah pendukungnya AMI hanya AMI aja, enggak. Kami tuh lebih fokus lebih kayak bedah kasus, analisa kasus gitu loh ceritanya. Dari keilmuan yang berbeda, nanti ada pencerahan dari sisi hukumnya. Jadi nggak hanya kayak seperti kayak ngerumpi di warung kayak gitu, enggak sih sebenarnya. Sering-sering deh kamu main di sini deh, kamu lihat di sini. Jadi ada poin-poin penting tadi, ada informasi dari Kasil bisa dicatat tuh kayak gitu. Gitu. Ya, kita dapat Ya. ilmu juga gitu. Jadi kita orang awam tuh tahu, oh ini ternyata ini itu gitu loh. Sebenarnya sidang ini tuh yang kita bicarakan. Semoga AMI nih kita bebas lah. Kita itu mendoakan yang terbaik gitu aja. Nah, Tapi kalau kan dari kok judul memang, ini Bang kritik, forum- Bang kritik, dari judul ini AMI ini kita bebas, ya kan Bang? Jadi kalau Nikita bebas menurut Abang gimana? Dari tuduhan segala hukum. Oke, sebelum saya jawab, saya mau komentar dulu. Memang kelihatan kok 8 orang di sini cukup perspektifnya beda-beda. Malah nggak ada yang dukung AMI kalau saya lihat malah. Ada 1-2 paling lah. Ya, Saya saya punya percaya anu, kok Pak, itu. kritik. Dari Anu tadi itu saya dengar apa? dan saya percaya. Bapak bilang nggak ada yang dukung AMI. Pak jangan bilang. Dukung AMI 100%. Enggak, saya bilang Enggak salah, Pak. Hah? 8 orang ini cukup beragam kok gitu. Enggak semuanya dukung AMI. Nggak semuanya. Kata Bapak. Saya percaya gitu. Itu menurut Bapak ya? Hah? Asumsi Bapak aja. Di sini rata-rata pendukung AMI, Pak. Di sini rata-rata Cabut dia cabut, nggak bisa jawab. Iya, Bapak kok cabut? Ih, Oh, Bapak maunya karena kami dukung RG udah gitu. ini Maroro udah instruksi disuruh harus cabut. Karena ternyata Nggak suruh cabut kok. Nggak suruh cabut kok. Kur dia. Cuma menjelaskan. Walet lu Cuma ada ya. menjelaskan.
Kagak, instruksi itunya by requestnya dia. Akan ada requestnya. Oh, Request dari itu, junjung dari sana. disuruh enggak, yang lucunya di sini nggak ada yang dukung Ami katanya. Aduh, terus kita harus dukung RG gitu. Aku bentar dulu mau nanya sama Kak Sil ya. Ini lari dulu dari topik Iya. jalur ya. Iya, iya, iya. Oke, silakan Kak Sil. Badangan. Halo Kak Sil. Selamat siang Kak Sil. Siang Kak Abang dan semuanya. Selamat siang. Saya tadi di bawah aja, tapi udah sangat keterlaluan jadi saya naik ke atas. Gitu, mohon maaf ya. Ih, senang kalau ada Kasil mah, berarti kita dapat ilmu nih dari Kasil. Ambil catatan dulu ambil buku, notes Cuma buat nyatet. catatan dari saya ya bahwa ketika kita menghadapi orang seperti itu, kita tidak boleh ikut-ikutan untuk tidak hormat dan sopan. Kita tunjukkan diri kita siapa. Ya makanya saya tadi menasihati Nona Cantik Nona, ya. Mohon maaf ngomong ya. Nggak Karena apa-apa. kita menunjukkan diri kita, jangan kita terbawa seperti mereka gitu ya. Oke. Oke, thank you Besti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Saudara-saudaraku semua. Pangeran. Dilanjut. Padahal tadi aku mau nyanyi loh Kasil buat si itu kritik loh Kasil. Tapi ternyata dia sudah turun. Kemarin kamu bilang nggak bisa nyanyi, sekarang mau nyanyi, gimana? Nyanyinya itu loh Kasil tahu nggak nyanyinya? Mau denger nggak? Aku tak mau kalau aku di madu, pulangkan saja ke rumah calon mertua baruku. Nah itu lagunya. Aku pengen dengar dari netizen Cendol deh narasinya terhadap perkara ini. Boleh ya? Nanti Boleh. gantian, silakan. Biar edukatif lah, ya, jangan gibah-gibah. Monggo, Kenapa jadi saya, Kak? ayo dong. Sekali-sekali kan jarang sekali ketemu di Komal ya. Makasih Kasil. Jadi teman-teman, saya pandangan saya secara jujur ya. Jadi saya tidak pungkiri ya bahwa beberapa unsur dari pasal yang didakwakan ke Nikita Mirzani nampaknya ada unsur salah satunya ya unsur menguntungkan diri sendiri. Cuman saya menyoroti juga tentang apa sih objek ancamannya gitu, karena ini kan masih berada di area abu-abu ya. Di dalam dakwaan mengatakan objeknya ini tentang skincare, kemudian kesaksian dari korban juga mengatakan ini ranah pribadi gitu yang diserang ya. Nah makanya saya menyimpulkan bahwa kasus ini nih bisa dikatakan menurut saya memberikan istilah itu ya kejahatan yang tidak murni gitu Kasil gitu. Jadi memang pada praktik di lapangan gitu Kasil mungkin lebih berpengalaman lah ya, banyak realita lapangan di mana para terpidana yang masuk itu bukan karena dia mutlak salah ya, tapi karena banyak faktor gitu, salah satunya mungkin entrapment gitu ya, seperti jebakan gitu. Makanya saya tidak pernah mengatakan bahwa Nikita Mirzani tidak ada kesalahan, ada, dua-duanya punya porsi kesalahan masing-masing, tapi inilah yang menarik perhatian saya untuk bersuara dari perspektif Nikita Mirzani gitu. Lanjut. Lanjut Mbak Ayu, boleh tanya-tanya sama Kak Sil. Mbak Ayu tadi kan mau nanya-nanya. Kak Ayu. Ya, boleh Iya, nanya Kak, sama tadi, netizen, tadi sama kalau Kasil. ya enggak tadi kan makanya berantakan itu yang ditanya apa Bang Air kan udah paham sendiri kan yang ditanya apa yang dijawab apa, bikin gerem aja sih, nggak nyambung. Kayak contohnya Bang Air kan tadi bilang dosen itu kan kalau seandainya lagi mengajar terus muridnya megang HP itu apa tanggapannya? Dia bilang up to you, babodo. Masa dosen seperti itu kan nggak mungkin. Sabar. Enggak, jawabannya melenceng dari tadi. Ya, jadi kenapa saya ini ya di kasus ini saya menduga gitu ya ini merupakan kejahatan yang tidak murni, bahkan
syarat dengan aroma-aroma entrapment atau istilahnya itu jebakan gitu ya. Karena untuk bisa dikatakan sebagai korban ini buktinya terlalu rapi dari rekam-rekam gitu teman-teman. Gitu. Kemudian juga saat persidangan banyak hal-hal yang tidak konsisten, bahkan dari PH saksi korban pun banyak saya menyimpan semua videonya gitu ya. Banyak hal-hal yang tidak konsisten lah saya menemukan. Makanya saya bilang saya lebih tertarik untuk melihatnya dari sudut pandang terdakwa gitu. Karena menurut saya lebih ada challenge daripada sudut pandang saksi korban. Betul, iya. Dan Kak Sil, ini saya nanya ya, host. Saya kan nonton di depan mata saya ya, kelihatan memang. Itu jaksa itu memang itu di luar sudah selesai sidang kan, hakim udah keluar. Dia memperlihatkan sisi buruknya kalau aku melihat. Contoh dia ngambil HP sambil dia joget-joget, sambil dia bukan ngece sama terdakwa, ngece dengan penonton juga. Karena penonton di situ itu geram gitu loh. Apa kayak gitu, apalagi dia pakai baju jaksa. Dia itu ada etika enggak kalau ada kayak sama kerjaan apa dibolehkan, apa maksudnya, apa ada hukuman, apa ada teguran nanti dari atasan kayak gitu, Kak Sil. Saya nanya aja karena melihat saya di sidang kemarin, saya kayaknya sih kalau menurut saya orang awam ya, nggak ada attitude, nggak ada sopan santun lah kalau buat saya ya. Tapi nggak tahu dari kerjaannya dia apa bisa dilaporkan kalau gitu. Oke. Sebetulnya bahasa yang paling tepat ya itu nggak profesional dan melanggar etika seorang jaksa. Dan sebagai pengumuman aja dari saya bahwa saya sudah melaporkan ke Komisi Kejaksaan. Apa yang saya lihat, saya dengar ini ya, nih sudah saya laporkan. Oh, terima kasih Kak Sil. Itu nggak enak banget, itu bukan ngece ke terdakwa aja, ngece ke penonton karena kita nonton di depan mata. Dia Nggak ngambil hak. apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah laporkan. Nanti tunggu hari Senin jawabannya ya. Ya. Semoga manfaat. Tapi sekarang saya cuma mau diam aja nih ya, cuma mau temani kalian semua. Saya pengen dengar dari teman-teman semua ya, khususnya netizen Es Cendol yang rajin sekali mereview tentang perkara ini. Dan saya lihat ilmunya juga banyak dan bagus ya. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan pencerahan dan informasi lebih banyak dari netizen Es Cendol, Es Striker, Pangeran Lucy, Poloro, Dong Ganap, Nona Cantik. Kalau Ayu Sembiring saya belum kenal ya, gitu ya teman-teman. Saya jaga gawang nih. Thank you. Ya, makasih Kak Cecilia. Makasih Kak Sil. Makasih ya infonya. Memang kita orang awam ya, jadi masalah hukum saya juga nggak sekolah hukum. Seorang jaksa dalam menangani terdakwanya seperti itu, jangan sampai terpancing. Kalau memang merasa tidak nyaman, udah diem aja, tenang, tarik nafas pelan-pelan. Gimana cara berkomunikasi dengan jadi dia memang harus pahami latihan komunikasi juga ya sebenarnya ya. Bagaimana dia berhubungan terhadap terdakwa, bagaimana dia cara menanganin. Lumayan loh penonton kemarin kan luar biasa kan, dia udah tahu nih sidang yang akan dihadapi ada bersama artis Nikita Mirzani. Bagaimana penontonnya se-Indonesia yang terlalu peduli banget, ya kan? Luar biasa loh. Bagaimana polisi yang akhirnya ada polisi juga kan yang mengawal. Berarti kan itu adalah semua mata kan tertuju di sana. Berarti seharusnya dia harus bisa mengontrol dirinya. Tapi ternyata aku pikir yang waktu kedua itu is oke lah ya, karena emosinya meletup. Ketiga, aku pikir dia lebih bisa, atau mungkin ada teguran oleh jaksa seniornya, mungkin, maybe ya. Tapi ternyata makin kesini kok makin terlihat. Tapi saya berharap someday jaksanya mungkin akan lebih banyak belajar dari pengalaman ini, karena setiap tingkah lakunya akan diamati, akan disorot oleh seluruh warga negara Indonesia. Karena dia kan sekarang menjadi public figure-nya kita-kita juga kan, pusat perhatian kita-kita juga kan, gitu.
Aku yang nonton di depan mata itu gergeten no. Gimana ya? Kak, Coba. isi Kak Bi konsultasi opose, Kak Bi konsultasi opose. Ya busernya itu dibayar, maklumlah 2001 tapping wajar ya. Guys, aku izin pamit dulu ya, Kasil, host, teman-teman semua, makasih Oke. atas waktu dan tempatnya. Mudah-mudahan you. apa yang kalian harapkan Terima kasih ya, Nintendo. tercapai gitu ya. Sering-sering Sehat. kesini ya. Orang selesaikan dulu bicaranya. Aduh, teman-teman ini kadang-kadang mama. Kakak Makasih Kasil, ya, sehat-sehat ya. Kasil ya. Mudah-mudahan Iya. Kasil sukses terus. Amin. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Takut sidang live sama takut sidang live gimana? Jadi memang apa kita sebagai orang awam tuh kayak melihat sidang ini kayak bukan sidang yang serius gitu loh jadinya. Karena pelaku-pelaku JPU sama itu menunjukkan yang nggak bagus, mencontohkan lah, ibaratnya mencontohkan, meremehkan, dan kayaknya itulah yang bikin saya tuh yang nonton langsung gitu saya juga jadi gini, oh sekolah tinggi-tinggi jadi kayak gini ya, gitu loh kan, kayak itu kan pakai baju JPU itu kan berharga itu. Nah itu yang saya heran. Ya Allah subhanallah, semoga lah kasihan Nikita Mirzani. Jadi statusnya gimana ini belum jelas. Semoga ya Allah buatku yang awam hukum JPU. Semoga bebas. Amin. Boleh yang mau bertanya, hubung ada Kak Sil nih. Kak Sil kemarin ketemu saya kan di ruang apa? Ruang tunggu. Halo semuanya, salam kenal. Waalaikumsalam. Halo, salam kenal Kak Erika. Salam kenal Kak. Aku dari Medan Kak. Oh dari Medan ya, salam kenal juga. Medan mana Kak? Aku Medan di apa? Di pusat kotanya. Di SM Di Raja. daerah mananya? Oh, Sisingamaraja. Ini dari mana? Ini dari mana aja Kak? Saya saya Kalau Jakarta. saya Ayu Sembiring dari Medan juga. Oh, di mananya Medan Kak sendiri? Di Taman Tripera, perumahan Taman Tripera depan Tamora Indah. Cuman saya tinggalnya di Singapura. Oh gitu, ya. Aku di SM Raja juga rumah mamaku. Aku di perumahan ini, perumahan Cirin Asri. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Juga Bunda. Salam kenal. Ya, aku mau infokan, ternyata itu JPU emang JPU atensi. Sebelumnya itu udah ada kasus dengan seseorang, itu namanya buka DVT-nya dari Ten Receive, dia udah speak up buat kita bahwa pernah suaminya kasus dan kasusnya itu ditangani sama JPU yang sama, dan kasusnya pertama dilimpahkan pelimpahan terus emang JPU itu berkelakuan demikian sengaja. Jadi itu udah di atensi, dia udah bilang itu JPU atensi. Jadi kita harus suarakan itu dulu, baru kasus Nikita ini bisa terbebaskan dari jerat-jerat yang tidak bermutu itu semua. Buka deh VT yang saya udah itu VT itu harus kita sebarkan, luaskan. Jadi JPU tidak bisa lagi mengakulkan atensinya, karena sebelumnya dia sudah melakukan demikian dengan kasus yang terjadi sama satu orang ibu di VT-nya Ten Receive. Itu loh. Nanti kirim aja Kak Yur ya. Iya, itu udah saya sebarkan dari tolong disebar luaskan itu biar kasus Nikita dan masyarakat lain tidak terkena dengan JPU yang sama.
berbahaya sekali. Dia memang JPU atensi. Saya yakin dia sudah dikondisikan sama Nepos dan RG untuk dipasang dalam kasusnya Nikita Mirzani. Udah pasti itu mereka nyari JPU yang bisa diatensi sedemikian rupa. Kak Yul, aku udah follow. Kakak follow back aku ya. Iya, coba deh itu sebarkan, tolong bantu saya Bang Riko sebarkan. mau bertanya, boleh silakan. Iya. Bang Riko mau bertanya sama siapa? Kak Sil, silakan. Kak Miku. Ayo Kak Miku, silakan bertanya. Iya, aku mau nanya, Kak Sil kan tadi melaporkan lewat online ya, apakah kita sebagai masyarakat bisa